Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Untuk kali ini kita lanjutkan materinya, kelas 7 semester 2 tentang budidaya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanaman obat, cuma rangkumannya saja ya, karena kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang tanaman obat ya. Sekarang kita rangkum. Apa saja tahu isinya? Mari kita lihat. Nah, dari pengertiannya dulu, tanaman obat adalah jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat atau bahan obat bisa juga ya, atau ramuan obat-obatan. Itu pengertian dari tanaman obat. Terus berikutnya, bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat ada sekitar berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 7 ya. Yang pertama adalah bagian akar, kemudian ada batang, daun, kemudian bunga, biji, buah, dan rimpangnya gitu ya. Itu adalah bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Ada apa saja tadi? Ada akar, batang, daun, bunga, biji, buah, dan rimpang. Kemudian lanjut berikutnya, contoh dan bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Misalkan bagian tanaman rimpang. Contoh tanamannya apa di sana? Ada kunyit, kemudian ada jahe. Kemudian yang kedua daun, yaitu contoh tanamannya adalah daun katup dan daun sirih gitu ya. Kemudian yang diambil buahnya ada jeruk nipis sama mengkudu. Kemudian lanjut bunga ya. Bunga itu ada rosella, ada mahkota dewa. Kemudian untuk akarnya, yang bagian tanaman yang diambil akarnya ada akar wangi dan pasak bumi. Sedangkan batang itu ada kayu manis dan brotowali. Ini yang sangat pahit sekali ya, meskipun belum pernah merasakan. Tapi brotowali itu pahit sekali rasanya. Kemudian biji ada lada sama jinten. Itu ya, itu contoh dan bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Kemudian sarana produksi budidaya tanaman obat ada 4, apa saja? Yang pertama ada benih atau bibitnya. Kemudian yang kedua ada pupuk, yang ketiga ada media tanam, yang keempat ada pestisida. Penjelasannya di sana ada benih atau bibit, ini sebagai cikal bakal ya, cikal bakalnya untuk dijadikan tanaman di sana bisa berupa biji, kemudian bisa berupa vegetatif dan juga generatif ya, itu untuk pembibitannya. Kemudian pupuk, apa gunanya pupuk? Untuk ini ya, untuk menggemburkan tanah dan menyuburkan tanaman begitu ya. Itu. Kemudian media tanamnya itu yang umum lazim itu adalah berupa tanah, meskipun nanti ada media tanam yang lain ya, tanahnya yang subur dan juga gembur. Kemudian tidak lupa juga harus ada pestisida untuk mengatasi gangguan hama. Nanti bila mana ada hama yang mengganggu tanaman, maka pestisida ini sebagai obat untuk hama tanaman tersebut. Itu tadi bahan budidaya tanaman obat ya, ada 4. Ada benih, ada pupuk, media tanam, dan pestisida. Lanjut berikutnya. Nah, inilah tahapan budidaya tanaman obat. Ada 5 kemarin ya. Yang pertama tadi adalah pembibitan dulu, kemudian pengolahan tanah, kemudian penanaman. Kalau sudah ditanam jangan lupa pemeliharaannya juga. Kemudian terakhir panen dan pasca panen. Itu adalah tahapan budidaya tanaman obat. Lanjut. Nah, tadi sudah kita singgung cara pembibitannya ada 2 ya, yaitu cara generatif dan cara vegetatif ya. Dan cara generatif ini itu meliputi dengan cara memperbanyak tanaman dengan bijinya ya. Contohnya ada kayu manis,
blimbing wulih dan cengkeh gitu ya. Sedangkan cara vegetatif ada 2 juga, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan ya. Vegetatif alami itu bisa dengan tunas, kemudian rizoma itu akar gitu ya. Kemudian ada geragi, kemudian ada umbi batang dan juga umbi lapis. Kemudian yang vegetatif buatan itu ada stek, ada runduk, ada ovulasi, menyambung dan juga cangkok. Itu adalah cara pembibitan, baik cara vegetatif maupun cara generatif ya. Nah, media tanam yang baik itu seperti apa toh? Ada 4 di sana. 1 ada bisa mengikat air dan menyimpan unsur hara gitu ya. Yang kedua memiliki aerase dan drainase yang baik. Aerase itu kelancaran proses pertukaran udara ya di dalam tanah gitu ya. Kemudian drainase untuk saluran airnya, jadi lancar, kalau drainasenya tidak bagus nanti bisa bacek gitu ya tanamannya, karena airnya ngembang terus, nggak bisa segera larut begitu ya. Kemudian yang ketiga tidak menjadi sumber penyakit gitu ya, itu media tanamnya. Kemudian yang keempat mampu menyimpan oksigen untuk respirasi ini ya. Respirasi digunakan tanaman untuk mengikat oksigen nantinya gitu. Itu adalah media tanam yang baik gitu ya. Ada 4 itu, harus mengandung 4 itu ya. Lanjut berikutnya. Tadi ada jenis media tanam yang umum itu ada tanah, tapi ini kita bagi 2 jenis media tanamnya, yaitu ada organik maupun anorganik gitu ya. Kalau yang organik itu adalah arang sekam, kemudian kompos dan sabut kelapa gitu ya. Tuh. Kemudian yang organik seperti apa? Itu ada sekitar 5 di sana. Yang pertama ada gel, kemudian ada pasir, kemudian pecahan batu bata gitu ya. Kemudian ada spons, dan yang terakhir ada vermiculit dan perlit. Ini semacam kepingan mika gitu ya, kecil-kecil begitu. Itu adalah jenis media tanam. Jadi ada organik dan anorganik. Bisa bedakan ya. Itu lihat aja contohnya nanti. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, pernah mendengar kata toga? Apa itu toga? Ya, toga adalah singkatan dari tanaman obat keluarga ya. Toga ini pada hakikatnya berada di sebidang tanah ya, baik di halaman rumah, kebun ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan gitu ya. Pakai lahannya nggak terlalu luas, misalkan di depan rumah gitu ya, yang sebidang tanah kecil pun bisa digunakan sebagai toga gitu ya, tanaman obat keluarga. Boleh kita mencoba mungkin di depan rumah, di halaman begitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Itu tadi rangkuman dari budidaya tanaman obat. Terima kasih. Jangan lupa selalu berdoa dan juga jangan lupa lagi like, share dan subscribe. Salam sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.